Coklat? Takut. Takut? Takut apa? Kok takut? Suasana lama di rumah Ruben Onsu kembali menjadi sorotan setelah video Keanu Tiger Wong menangis dan terlihat ketakutan ramai beredar di media sosial. Di tengah isu yang menyerat nama Sarwenda dan Gunung Kawi, banyak netizen yang budiman kembali mengaitkan video tersebut dengan berbagai spekulasi mengenai kejadian mistis di kediaman mereka. Dalam video itu, Keanu terus menangis, tidak mau turun dari gendongan Paula Verhoeven, serta meminta segera diajak pulang saat berada di sana. Perhatian publik semakin tertuju ketika tatapan Keanu terus mengarah ke lantai 2 rumah sebelum akhirnya bertemu Sarwenda di area kolam renang. Sarwenda sendiri menanggapi santai berbagai anggapan tentang rumahnya dan memilih tidak memperbesar isu yang berkembang. Meski demikian, video lawas itu kembali memancing beragam komentar karena sebelumnya Ruben Onsu juga pernah menceritakan pengalaman mistis yang dialaminya di rumah tersebut, sehingga spekulasi publik kembali bermunculan. Duduk yuk sayang, duduk berdiri, trampolin tuh. Tuh loncat tuh ke dalam yuk, dalam tuh, yuk. Kakak mau apa? Mama mau ke papa. Itu ada es krim, mama punya ini es krim, mau nggak? Coklat? Takut. Takut? Takut apa? Kok takut? Kakak kenapa nggak mau di sini? Kakak, mama tanya, kakak kenapa nggak mau di sini? Mama tanya, kenapa nggak mau di sini? Tolong dulu. Mau keluar? Kenapa? Oh, mau ke depan aja nggak? Mau ke depan dia. Lihat atas apa? Emang rumahnya ini? Katanya. Bener gak sih? Nggak tahu lah. Aduh nggak tahu, aduh. Kan orang lain yang Pegang. gimana gitu. Oh, iya. Biasa aja ya. Tapi nggak pernah di ini ya. Ya, istilahnya gini, kita punya dunia masing-masing. Sendiri-sendiri aja. Kamu menghormati saya. Oh gitu. Yuk kita ke depan. Kakak kenapa nggak suka di sini? Di belakang. Dia ngeliatin ke atas. Nggak ada apa-apa kak. Ini kan kolam renang. Kakak mau berenang? Enggak. Jadi kakak mau apa? Mau pulang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gue bingung sama pengikut RO nih. Masa disangkut pautkan Gunung Kawi sama penyakitnya si RO? Kalau feeling saya tuh penyakit RO itu dia itu banyak pikiran, ya. Karena kalau di iman kita ya, kalau yang namanya begitu-gituan ya memang dia ada, cuman ya kita itu lebih kuat, roh kita itu lebih kuat dari hal-hal yang begitu gitu. Nah mungkin dia itu terlalu banyak pikiran sehingga dia dirasuki dengan halusinasi gitu. Nah tapi kembali lagi kepada iman kita tuh percaya apa enggak. Jadi udah deh ya. Sedangkan si SW aja ke Gunung Kewong itu syuting udah nikah, dan yang bilang menyangkut pautin podcast siapa? Pasti aku dengarnya shock ya di zaman yang modern ini yang kayak nggak masuk di akalku gitu. Yang kayak mungkin itu teman-teman aku juga udah pada bilang, kok nggak tahu ya kalau misalnya kalau main ke Gunung Kawi, aku pikir tuh kayak gunung gitu. Ngapain gitu semodern ini gitu mikir. Ternyata waktu aku lihat video ini dan beberapa video-video yang lainnya, ada yang nyatain juga tuh mantan aslinya, ya nggak. Aku juga masih belum percaya kalau itu yang disebut adalah si Sarwenda itu katanya. Cici. Aduh gimana sih lo? Ini kalau bener sih sumpah ini kayak udah apa namanya, udah ngalang-ngalain kayak film horor yang, dan ternyata ini real ada gitu loh. Oh my god, kalau misalnya kita flashback yang dulu yang waktu si RO sakit gitu ya, aku sebenarnya nggak menyudut pandangkan nih bahwa ini, tapi yang nyebut itu adalah dedek ini, si bapak ini yang nyebutin ini ya. Ya udah aku cuma perterus aja kalau wow,
Cuma bilang gitu doang sih aku. Kayak itu sampai adiknya si RO itu sampai ngebela mantan kakak iparnya, ternyata juga dalang di balik itu. Terus orang menyebarkan nih, itu live streaming itu sampai beli setan. Ini yang setan. Nah, setannya bisa belanja itu shopping. Gak tahu komen deh lu gimana? Pertanyaanmu dia benar kesana atau tidak itu bukan rahasia umum lagi ya. Bahkan sekarang ini lagi viral-viralnya seorang juru kunci juga menyebut namanya, bahkan dia melakukan ritual di sana. Nah, terlepas benar atau tidaknya dia mengorbankan si ini dan si itu, menumbalkan si Polan dan si Polan, itu kita nggak ada bukti. Tapi dari jejak digital itu kan nggak bisa dibohongi. Yang mengaitkan dia di saat keguguran 2 kali, terus dia waktu sakit parah, terus yang ketiga dia di saat ganti nama. Itu menurut firasat saya sendiri ada peraturan atau pantangan yang mungkin dia langgar yang bisa mengakibatkan kesehatannya dia. Secara mata batin saya sendiri, Gunung Kawi itu yang saya rasakan, yang saya scroll di YouTube, itu energinya sangat kuat. Kenapa sangat kuat? Karena sebagian orang, bahkan bisa dibilang ribuan orang itu banyak yang kesana dan percaya dengan hal mistis Gunung Kawi itu. Kalau siapa yang datang ke sana bisa berhasil, bisa sukses, mulai dari politik, pengusaha, penjabat, ataupun artis. Ya bagi yang yakin, ya itu memang benar adanya. Tapi tidak sekonyong-konyong juga bisa mendapatkan itu dengan cuma-cuma. Ada yang harus dikorbankan, ada yang harus ditumbalkan. Kan ibarat kata sama dengan barang. Kita mau barang branded, ada barang, ada harga. Ya intinya gini, siapa yang bersekutu dengan jin, udah pasti ada yang dikorbankan, udah pasti jadi miliknya. Video Bang Radit 7 tahun lalu tiba-tiba melonjak trafficnya. Si Ruben Onsu ini cerita kalau misalkan dia waktu itu tuh mendapat kiriman. Jadi awal puncak kiriman ke Ruben Onsu ini waktu yang bener-bener bikin Ruben gondok banget sampai bener-bener gitu. Jadi pada suatu saat ya, si Ruben ini pulang kerja ya, pulang dari suatu acara. Nah, dia langsung mandi nih. Tiba-tiba ngucur darah dari badannya, padahal nggak ada luka sama sekali, nggak ngerasain sakit sama sekali. Ruben langsung teriak panggil Sarwenda, dan Sarwenda langsung datang buat ngebersihin darahnya. Gak lama setelah itu Ruben lihat sosok gede banget warna hitam ya ngedatengin anaknya. Ruben langsung meluk anaknya dong. Udah kayak gitu pintu kamarnya tiba-tiba kayak ada yang mau masuk. Jek, gagang pintu itu digerak-gerakin kayak gitu. Pokoknya banyak banget kejadian aneh, kayak Thalia lagi tidur tiba-tiba teriak kenceng banget. Si Jordi ini lagi ke Hong Kong ya, nggak ada di rumah, tiba-tiba asisten rumah tangganya tuh denger kayak ada aktivitas Jordi di rumah, padahal nggak ada Jordi. Berhari-hari Ruben lagi makan, tiba-tiba lampu rumahnya mati sendiri, dan itu rumahnya Ruben doang ya, rumah lain enggak. Padahal token listriknya Ruben itu masih 5 juta dan ada videonya. Sampai-sampai sering banget jam 1 malam Ruben ini ngajak anaknya tidur di mobil karena nggak berani dalam rumah. Datengin orang pinter, dan kata orang pinter ini, dia itu udah membangun kerajaan di rumahnya Ruben dan nggak akan berhenti sampai Ruben mati. Udah datengin banyak banget orang pinter, pemuka agama, dan jawabannya sama, nggak akan berhenti sampai Ruben mati. Semua orang yang nyoba nolongin Ruben ini celaka. Thalia juga beberapa kali nemu ular hitam di kursi yang biasa didudukin sama Ruben. Segitu jarang komentar gue, memang gak panjang videonya. Kalau misalkan mau lebih detail lagi langsung aja ke YouTube-nya Bang Raditya Dika. Sebelum itu jangan lupa follow dan like gua. Algoritma si TokTok ini tuh semua video-video lama itu ya di-up lagi sama algoritma, ya kan. Dan kebetulan juga ada yang minta salah satu tadi, siapa namanya tadi itu, dia minta Mbak coba speak up tentang videonya anaknya si ini Paula yang ketakutan di rumahnya si Endah, katanya gitu ya kan. Jadi aku pengen ngebahas nih ya tentang ini. Ini tuh kalau nggak salah tuh rumah yang diceritakan yang di podcast itu kan, yang ada kamar khusus itu ya kan, rumah-rumah mistis itu. Kayaknya rumah itu gini, kalau anak kecil itu
karena mereka masih anak kecil, masih dibilang malaikat, jadi rentan ini kan. Mereka tuh ngelihat sosok-sosok yang nggak bisa dilihat oleh orang dewasa ya, jadi nggak bisa dibohongin itu anak kecil itu ya, apalagi anak kecil sampai nggak mau tinggal di situ. Auranya tuh memang ya udah buruk banget, aura hitam di situ. Anak kecil mah nggak pernah bisa bohong dia, nggak. Kalian ngelihat nggak ekspresi adiknya si Indah sama ekspresi senyumnya si Indah? Terus ditanya sama Paula, di rumah ini ada ininya ya, itu ya pernah diinin nggak? Terus dia bilang, ya enggak lah, karena kan kita punya dunia masing-masing. Dia punya dunia hantu, kalau kita tuh dunia yang baik-baik saja. Iya, dunia malaikat kalau kita ya kan. Terus nih banyak orang yang ngebantah, termasuk pengacaranya gitu ya, kalau anak kecil itu nggak bisa dibohongin, mereka tuh belum bisa bohong ya, dan mereka juga nggak lebay. Anak kecil itu apa yang dia rasakan, kalau memang energi di situ buruk, mereka itu nggak akan tenang jiwanya ya, karena jiwa mereka tuh masih bersih suci seperti malaikat. Jadi apapun yang dia lihat ketika energinya negatif atau ada ya penghuni dunia lain, mereka itu pasti bisa ngelihat ya, bisa ngelihat mereka. Mau nggak ya, sebenarnya sih nggak mau seuson langsung gitu, tapi banyak kejadian itu yang dikeluarkan oleh algoritma TokTok sekarang itu ya, tentang mistis itu banyak terap kayak gitu ya. Jadi ini kayaknya fix deh, si Kawi punya itu.